Hai guys, ketemu lagi bareng gue Edwin Setianata di Head to Head, obrolan sepak bola yang luas, tajam, cerdas, tapi juga santai. Dan kali ini gue mau bahas seputar Liga Inggris, ada juga Liga Italia, dan yang paling penting adalah siapa juara Europa League, apakah MU atau Spurs, yang bisa membuat Inggris mewakili sampai 6 tim musim depan di UCL. Oke, sudah bersama gue ada Sabto Haryo Rajasa atau akrab disapa Haryo. Haryo, thank you udah datang. Sama-sama, Win. Gue pertama siaran sama lu langsung banyak loh yang nonton. 26.000 ya. Tapi itu subscriber lumayan ya? bahas Persib. Nambah ya? Enggak, maksud gue kalau 26.000 itu kan hitungnya kecil lah. Iya, iya. Tapi untuk subscriber lo di bawah 1.000 Nah tinggi dong. itu. Iya, Enggak, tinggi lu banget. nyindir gue yuk. Sekarang udah mau 2.000, luar biasa. Udah 2.000. Udah 2.000 lagi kan? 2002. Apa kabar yuk? Baik, Win. Kita mau bahas ini ya, final Europa League. Karena ada MU-nya. Iya, harus MU kan, dibahas. MU itu soalnya kata si Harpa, kalau menang seru, kalau kalah lebih seru lagi. Iya, dibully sepanjang tahun tuh pasti tuh. Tapi kita ke Serie A dulu yuk. Ini hanya berbeda 1 poin dan menurut gua memang Serie A tuh dari dulu ternyata begitu ketat ya poinnya. Maksudnya gini, sampai harus ditentuin juara Liga itu sampai pekan terakhir. Nah, kalau dari perjalanan mereka, skuad yang dimiliki kedua tim, kemudian gaya bermain, walaupun skema formasi menurut gua masih mirip-mirip ya. Iya. Lu lebih condong ke siapa yuk di pekan terakhir? Siapa yang akan jadi juara nanti? Kayaknya karena Napoli main di kandang, dia lawan Cagliari. Cagliari juga bagus sih sebetulnya, cuman karena Napoli main di kandang, sementara Inter harus tandang ke Como. Como tuh lumayan tricky kalau jadi tim main di kandang dia ya. Tapi gua rasa dua-duanya sih bakal menang gitu. Jadi ya tetap Napoli yang jadi juara. Iya, karena secara head to head ya, sama selisih gol ya. Poinnya kan beda 1. Iya, poin. Masing-masing menang, kayaknya end up-nya Napoli bakal unggul 1. Tapi kan ini kan bisa dibilang ada twistnya juga ya. Kan di awal kan orang jagoin banyaknya Inter lah. Karena kan dari sisi komposisi tim, dari sisi pelatih, dari sisi berapa tahun mereka sudah main bersama, itu orang condong jagoin Inter gitu. Kalau Napoli kan dengan Conte-nya, itu kan selalu musim pertama ngegebrak mulu kan Conte itu. Yes. Juara sama Inter juga sama Chelsea, itu kan musim-musim pertama dia. Ketika dia ngelatih tim itu, dia selalu bisa menjadi juara di musim perdananya. Makanya kemarin dia masuk kalkulasi juga tuh antara Inter atau Napoli. Tapi begitu dia kehilangan Kvaratskhelia ke PSG, gue pikir nih karpet merah nih buat Inter nih bakal mulus jadi juara nih karena mereka kehilangan sosok pentingnya lah. Ternyata nggak juga ya. Di depan. Taunya enggak juga. Internya juga goyang-goyang juga di beberapa pertandingan gitu yang harusnya mereka menang, sempat kalah 3-0 sama Fiorentina. Sempat kalah lagi sama Bologna kalau nggak salah. Jadi banyak laga-laga yang akhirnya membuat posisi di klasmen menuju hari terakhir tuh Napoli yang unggul 1 poin. Kalau based on itu, dengan 2 pertandingan dimainin berbarengan, Napoli main di kandang, Inter main di tandang, gue rasa dua-duanya bakal menang, jadi Napoli yang bakal juara. Ya, hitungannya 2 tim ini di match terakhir menang karena berbeda 1 poin, lebih ke Napoli lah. Ya. Tapi kalau lu ngelihat keunggulan Conte ya, yang sejauh ini menurut gue juga konsisten gitu ya, menerapkan gaya mainnya, skema formasinya, meskipun pasti ada sedikit inovasi lah yang dia lakukan setiap ke tim baru gitu kan. Itu menurut lu tetap punya kans besar untuk bisa meraih kemenangan di pekan terakhir ya? Iya, tetep lah. Karena ya gue pikir dia bakal goyang setelah kehilangan Farah. Taunya nggak juga. Ya ternyata pemain-pemain yang kita nggak anggap bakal bisa main bagus, banyak yang bisa step up gitu. Salah satunya McTominay kan. Lo udah dibuang gitu kan. Orang pikir nih ngapain sih gitu, taunya malah jadi salah satu pencetak gol tersubur juga gitu loh di Napoli. Jadi dia bisa naikin pemain-pemain yang tadinya kayaknya udah kehilangan nih gaya bermain. Lukaku juga udah lumayan bisa naik lagi. Mereka kehilangan juga Zalewski ya, apa Zielinski itu. Tuh kehilangan juga tuh kan ke Inter. Tapi tetap aja Conte kan waktu juara sama Chelsea kan dia bisa munculin Moses sama Marcos Alonso yang orang tadi pikir kan nggak ada gunanya lah ya di Chelsea gitu. Tau-tau bisa menjadi the winning team gitu. Jadi dia memang di musim perdana dia tuh bisa menciptakan skema yang emang cocok dengan pemain-pemain yang dia punya dan bisa akselerasi jadi tim yang lebih bagus gitu. Oke, guys. Jadi prediksinya Sabto Haryo bukan ke Napoli tapi lebih karena sama-sama menang. Napoli unggul 1 poin, Napoli akan jadi juara. Ini nih pada nih minta bahas Serie A nih. Iya, jadi Inter bisa nggak dapat trofi sama sekali nih. Kalau kalah di Champions. Iya. Ya kira-kira gitu ya guys. Nah kita masuk sekarang ke Premier League yuk.
Premier League. Masih ada beberapa tim yang bisa berpeluang lolos ke UCL karena Inggris dapat jatah sampai 5. Yes. Ya kan? Kalau kita lihat poinnya tuh ketat-ketat banget sebenarnya. Bahkan City pun masih punya peluang. Yeah. Nah, ini juga seru nih, yuk, sampai pekan terakhir. Kalau ngeliat lawan-lawannya seperti apa, yuk? Ya, ini kan Inggris 2 tahun berturut-turut ya, dapat jatah 5 tim, tambahan dari penampilan bagus mereka di kancah Eropa di musim ini gitu. Yeah. Musim lalu juga seperti itu, penampilan mereka bagus sehingga mereka dapat 5 di sekarang. Kalau musim lalu berbareng dengan Italia yang dapat 5, kali ini Inggris dan Spanyol yang dapat jatah 5. Iya, oke. Inggris dan Spanyol. Nah, di Spanyol tuh 5-5-nya udah firm tuh. 1-5 nggak bakal goyang. Peringkat ke-6 tuh nggak bisa naik Soalnya ke peringkat jauh 5. ya. Iya, lumayan jauh lah dari Villarreal kalau nggak salah peringkat 5 nggak bisa dilewatin. Nah, di Inggris ini rame banget nih. Tadi kan kita sempetin tip klasmen, ada 7 tim ya Iya. yang bisa memperebutkan posisi ke-5. Dan bisa aja Chelsea kebuang dari posisi itu. Bisa aja City yang peringkatnya sekarang bisa dibilang ama, Newcastle, tapi masih bisa dilewatin sama di bawah-bawahnya tuh ada Aston Villa. Yes. Sampai Nottingham Forest tuh bisa berada di 5 besar. Jadi ya pekan terakhir main berbarengan bisa dibayangin tuh kita butuh 5 TV tuh Win untuk nonton semuanya tuh. 5 device tuh. Nyelutuk lagi tuh guys. Aryo tuh. Tapi kalau semuanya menang ya di pekan terakhir ada yang saling ketemu nggak sih? Gue juga lupa nih jadwalnya nih. Chelsea sama Newcastle ya, kayaknya bunuh-bunuhan tuh. Oke. Chelsea sama Newcastle. Itu menarik tuh kalau Chelsea-nya nggak juara nggak juara Conference League, artinya kan mereka nggak ke Europa League lewat jalur juara Conference League. Yeah. Artinya mereka di klasmen. Kalau mereka tendang ke peringkat ke-7, mereka nggak ada di Europa League lagi tuh di Conference League lagi tuh Conference League Chelsea lagi, di musim ini. Padahal sepanjang berapa pekan terakhir mereka ada di 5 besar di zona Liga Champions. Jadi ya bisa kebayang lah serunya. Gue sih pengen lihat ini yuk, Forest sih, ya kan? Kan udah pernah juara UCL 2 kali, udah sangat lama loh ya, zamannya Brian Clough. Tapi juga kemarin sempat ada di peringkat ketiga di bawah Arsenal. Nah, sekarang ada di peringkat ke-7 dengan 65 poin, sama dengan City, bedanya City masih 36 kali main. Jadi artinya memang City lebih besar lah ya peluangnya lolos ya. Iya, kalau gue sih ngelihat tim-tim yang itu kan historically tahun 80-an ya mereka menjadi juaranya gitu. Sementara udah sangat lama mereka nggak merasakan gimana lu main di 2 kompetisi yang ketatnya sama gitu. Yeah. Tim-tim kayak Bolonya lah. Kemarin peringkat 4 di Italia, begitu ke Champions League babak belur gitu kan. Kalau lu nggak punya kedalaman squad yang cukup gitu, kayaknya sulit gitu. Nah, gue ngeliat Forest tuh hanya build untuk ya kompetisi Premier League aja. Kecuali mereka nanti ketika dipastikan lolos nih masuk peringkat 5, ada pembelian pemain-pemain yang bisa nebelin squad mereka. Iya, Nah, betul. itu agak bisa tuh bersaing. Dan untungnya kan Champions League musim ini tuh bikin tim-tim yang nggak punya peluang di atas kertas, tapi ternyata mereka main bagus kan? Karena sistemnya berubah kan? ya? Itu mereka main 8 kali, ada kesempatan 2 laga lebih, ada 4 kali main di kandang, 4 kali tandang tuh bisa memunculkan tim-tim yang mengejutkan ketika di fase grupnya gitu. Oke. Tapi ya kalau kita lihat tadi gue contohin Bolonya, ada beberapa tim juga nggak bisa tuh untuk bisa tampil bagus ketika squad lo nggak cukup dalam. Nah, gue ngeliat Forest tuh punya squad yang cukup gitu untuk mengarungi Liga Champions. Sebenarnya lolos ke Europa League juga oke lah menurut Iya, gue iya. ya. Kalau start di Europa League pas tuh. Iya. Kalau untuk Nottingham Forest menurut gue start main di Eropanya tuh di Europa League gitu. Kalau di Champions kayaknya terlalu berat lah. Iya, walaupun duitnya jauh lah, yuk lebih Iya, banyak jauh. Forest dibanding Bolonya, ya kan? Iya. Iya, yuk bicara lagi soal Premier League mungkin terakhir 1-5, sorry. 1-2 emang udah ketahuan Udah lah ya. pasti ya. Ya tapi kalau City di 2 pertandingan bisa nyetak gol cukup banyak, Arsenal bisa turun ke 3 sih. Masa sih yuk? Lu gak percaya. 6-5. Kalau menang Arsenal menang kan 6-9. Sorry, 7-3. kalau City nambah 6, Enggak, udah pasti peringkat 2 Arsenal. City nambah 2, nambah 6. 7-1. City berapa sih? City 65. 65 tambah 1 68. 68. Iya Iya, kan? 68 terus kalau Arsenal kalah maksudnya. iya. Tapi kan selisih gol head to head unggul Iya, Arsenal. maksudnya kalau City menang banyak, Heeh. Arsenal kalah ya pertandingan terakhir harusnya ya. 10 gol yuk. Jauh lah. Jauh City. guys, 10 gol. Lu ketemu siapa sih Arsenal terakhir? Southampton, ya lu menang lah ya.
Sementara City ketemu Tapi City bisa Fulham. ketiga sih, bisa ketiga ya. Bisa ketiga. Padahal gue pengen dia nggak lolos sih. Nggak mungkin lah. Tiba-tiba menang-menang mulu gitu. Ya gitu kan, Guardiola tuh di paruh kedua musim kan selalu ngebut kan. Iya, Makanya gue kenapa waktu itu bisa bilang ketika si Liverpool ketemu City di Desember kalau nggak salah. Gue bilang pemenang laga ini akan juara, akan menentukan. Kalau Liverpool bisa ngalahin City di laga ini, dia akan menjadi juara Liga Inggris. Itu di Desember gue udah bilang seperti itu. Karena gue nggak ngelihat pesaing lain tuh bisa lewatin dia. Yang satu-satunya pesaing yang menurut gue bisa ngelewatin dia secara mental, menurut gue City. Tapi ternyata ya City sempat banyak kehilangan poin juga. Tapi kan kebukti juga paruh kedua musimnya mereka bisa ngegas karena ya karakter Pep kan seperti itu kan, ngejar mulu kan. Betul. Si Arsenal 2 kali Berapa musim dikejar. lalu kan begitu kan? Arsenal 2 kali kan dan jadi juara gitu loh. dan jadi juara ujung-ujungnya. Oke, jadi Liverpool, Arsenal, City, Newcastle, Chelsea, Villa kayaknya ya. Kalau kita hitung 1 sampai 5 ya. City, kalau gue sih awalnya ya, gue ngelihat City ketiga, Newcastle sama Aston Villa. Chelsea akan kebuang. Gue sih ngelihatnya kemarin seperti itu kalau gue ngelihat kalkulasinya. Karena belum konsisten kan kalau kita bicara Chelsea kan ya sejauh ini kan. Iya, walaupun belakangan ya mereka sempat ya ngalahin Liverpool, tapi Liverpool udah begitu ya. Udah juara. Udah kayaknya bagi-bagi poin kan. 3 pertandingan terakhir Arsenal seri. Kita bahas Liga 1 aja bagi-bagi poin. Ada juga ya di Inggris ya. Gak cuma di Liga 1 ya. Oke guys, ya Aston itu prediksi Villa sih menurut gua. Hario. Chelsea lah kira-kira yang keluar ya. Iya. Lalu milih Chelsea apa Aston Villa ya? Gua Nah, agak-agak Chelsea masih Forest ketemunya, Chelsea bareng Forest tuh. Jadi salah satu dari mereka berat juga ya. pasti out. Di kandangnya Forest. Iya, berat Seru sih juga itu. tuh. Forest pasti mati-matian juga tuh. Iya, mereka pengen paling nggak peringkat 6 kali Iya. ya. Oke, yuk kita bahas ini sekarang yuk. Final nanti malam. MU Spurs. Ya. Dua tim yang menurut gua ingin menyelamatkan wajahnya dengan jadi juara Europa League supaya bisa tampil di Champions League musim depan. Gue pingin dari squad dulu ya kali ya, karena juga kabarnya gue baca juga banyak beberapa pemain yang cedera gitu. Di MU termasuk juga, di Spurs juga gitu kan. Bahkan Kulusevski, James Maddison yang andalan. Bergvall juga. Iya, nah itu dia. Gimana ya kalau lu ngeliat kekuatan, kalau kita bicara dari sisi squadnya dulu. Iya, ini final dengan posisi terendah di klasmen. Asli, sepanjang sejarah turnamen di Eropa, tim dengan peringkat terendah yang sampai ke final itu Sevilla. Peringkat 12, mereka juara pada saat itu. Lu nyindir MU apa Spurs? Dua-duanya. Terus si Fulham sempat sampai final juga. Mereka tuh peringkat ke-11 kalau nggak salah. Nah ini peringkat 16 dan 17, lu bayangin. Nggak, sempat Middlesbrough ke final, lu ingat nggak? Dulu. Tapi, yang dihajar Sevilla. Iya, tapi gue lupa peringkatnya itu. Tapi nggak seburuk ini. Paling buruk tuh 2 terbawah, paling buruk itu Sevilla ketika mereka jadi juara, peringkat 12. Iya. Fulham ketika mereka kalah di Atletico ya, kalau nggak salah di finalnya, itu mereka peringkat 11. Jadi 2 tim dengan peringkat terendah yang bisa nembus final Eropa, entah itu Champions, setelah itu ini. Ini terburuk, peringkat 16 dan peringkat 17. Tapi tiketnya bisa UCL. Jadi lo bayangin betapa krusialnya ini laga. Udah pasti 6 wakil Inggris, karena dua-duanya kan asal Inggris kan. Iya, betul. Jadi udah pasti Inggris dapat 6 kontestan di Champions League. Kalau gue ngelihatnya sih kepentingan lebih besar buat MU. Kalau kita bicara ini tim lagi babak belur. Walaupun nggak akan menyelamatkan muka mereka juga sih, tetap aja mereka nggak bisa menutupi buruknya musim mereka di klasmen ya. Terutama ketika kita bicara sebuah musim panjang kan, acuannya klasmen, lo konsisten apa enggak gitu kan. Sementara di turnamen kan banyak tim-tim yang sebetulnya di klasmen biasa aja, tapi mereka bisa menjadi juara di turnamen gitu. Kayak di Champions League lah, di Europa League lah, atau di Conference League gitu. Nah ini menurut gua nggak akan mereparasi buruknya musim mereka gitu. Cuman apa yang ditawarkan ketika lolos ke Liga Champions musim depan, udah pasti tambahan 100 juta euro itu dari ya segala macam lah ya. Kita bicara tiket, TV, hak siar, sponsor, itu 100 juta. Kalau lo tampil bagus bisa melaju jauh di Champions League, lo nambah 40 juta pound lagi. Lo kebayang betapa ngiritnya keuangan United sekarang tuh. Sejak diambil Ineos, itu ngiritnya kan sampai mereka ngelepas
700 karyawan. Sama makan siang aja dipotong. Makan siang dipotong, 700 karyawan lo bayang. Tapi MU menurut gue memang kegemukan dari sisi karyawan. Mereka punya 1.500 karyawan kalau nggak salah. Klub loh, klub punya 1.500 karyawan. Sementara mereka kemarin sampai ngebuang 600 sampai 700 karyawan. Lalu ada beberapa hal yang dipotong tuh sampai tim seperti MU juniornya, reserve timnya tuh harus bermain biasanya di Old Trafford. Tapi kali ini dipindahin ke salah satu stadion kecil lah di dekat situ. Itu mereka cuman bisa nge-save sebetulnya cuma 8.000 pound. Itu aja kalkulasinya. Tetap dipotong ya? Dipotong loh. Mereka sampai mikirin, ini bisa save berapa ya kalau kita pindahin stadion. Itu cuma 8.000 pound loh. Maksudnya kan nggak gede yang itu. Tapi di mata Ineos, Radcliffe itu, mereka betul-betul mirip sisi keuangan. Jadi betapa pentingnya kelolosan ini buat United. Terutama ketika lo dapat tambahan duit tadi. Lo bisa mereparasi dari sisi keuangan lo. Lo bisa, ya mungkin nanti pendapatan atau membeli pemain, itu kan juga dapat dari duit situ. Lalu kalau kita ngelihat kelolosan itu lagi, lo main di Eropa, bargaining power lo buat pemain datang kan lo ada bargaining power ketika lo main di Eropa. Sementara susah amat lah ya kalau lo nggak lolos ke Eropa, ya pemain juga males kan. Lo ngapain ke MU cuma main di Liga Inggris? Terutama pemain-pemain yang level up ke atas ya gitu, yang kayak gitu-gitu tuh pasti mereka mikir gitu mau ke United apa enggak. Jadi sekrusial itu ke laga ini buat United. Sementara kalau Spurs dari sisi keuangan ini kan tim yang paling sehat keuangannya di Premier League. Dari sisi kerugian mereka nggak pernah rugi lebih dari 20 juta kalau nggak salah. Sementara United kita bicara 300-an juta gitu dalam setahun kerugiannya. Sementara si Spurs itu cuma 20-an juta. Pemain gaji, structure gaji paling rendah, salah satu yang paling rendah di Premier League. Lo bayangin. Spurs kan? Spurs. Makanya klub ini sehat banget dari sisi finance. Jadi kalau mereka nggak lolos pun, mereka nggak masalah dari sisi finance. Ya udahlah, ini menjadi musimnya. Mereka mah seperti itu aja gitu kan. Sementara United, impact-nya tuh akan luar biasa buruk buat mereka kalau mereka nggak jadi juara di sini. Nah di musim ini kan sebenarnya mereka udah ketemu berapa kali ya? 2 kali apa? 3 kali. Dan Spurs ya? 3 kali kalah. Spurs menang terus kan? Spurs menang terus. Nah itu 2 bisa kali, jadi 2 kali Ten Hag, 1 kali Amorim. Bisa jadi acuan nggak sih yuk? Walaupun menurut gua memang pressure, exposure-nya berbeda kalau kita ngomong ini kan final gitu. Sementara kalau lu ngomong siapa yang berpengalaman nggak ada juga karena banyak pemain baru yang menurut gue juga masih jarang tampil di partai sekrusial di final di Eropa gitu. Ya kalau kita bicara pattern menuju final ini, kayaknya 2 tim ini emang betul-betul fokusnya udah ke situ deh. Karena kemarin sempat agak dilepas tuh ya beberapa pemain. Semua pertandingan di Liga kan gue berapa bulan sebelumnya ya gue udah ngomong ini musim udah selesai nih buat either Spurs atau United. Karena mereka nggak mungkin degradasi, mereka nggak mungkin naik peringkat. Jadi lu mau ngapain gitu loh? Lu main menang 2 kali 3 kali pun peringkat lu nggak naik. Paling naik ke 15 gitu, cuma beda 1 peringkat gitu. Ngapain lo ngoyo gitu? Sementara lo punya satu laga yang lebih krusial. Harga yang gue bilang tadi 140-an juta euro. Impact-nya seperti itu. Jadi pattern menuju sini dua-duanya kan seperti melepas laga-laga di Premier League. Jadi betul-betul fokus untuk laga di final ini. Kalau gua ngelihat United, ini tim yang anomali banget lah. Belum pernah sama sekali kalah loh di Eropa musim ini. Tim seperti United sama sekali nih nggak pernah kalah dalam semua pertandingannya dari mulai fase grup dari 16 besar, 8 besar sampai semifinal. Dan gua beberapa tim yang mereka kalahkan itu di atas kertas sebetulnya gue bilang lu jagoin juga sempat kan? Jagoin lawannya, ya kan, bukan Unitednya. Itu dari Sociedad gue bilang bakal berat nih buat United. Menang, gede lagi, menang di tandang pula gitu. Lawan Lyon, susah nih kayaknya United lawan Lyon. Sempet kejar-kejaran skor kan, akhirnya menang lagi. Lawan Bilbao gue bilang kayaknya lewat nih sama Bilbao. Menang lagi di sana gitu, berarti kan ini anomali banget ya tim ya ketika tampil di Eropa. Jadi dari sisi jumlah mencetak golnya mereka tuh hampir 3 gol per partainya. Kebobolannya tuh 1,4 gol per partainya. Sementara Spurs tuh cuman 1,9 gol ya per partai. Kebobolannya sih lebih sedikit, 1 gol per partai gitu. Jadi defensively mungkin lebih bagus Spurs, tapi mencetak golnya MU tuh lebih kuat. Jadi gue ngeliat
MU sebetulnya di atas kertas berada di atas angin ya. Ya, lu kan pernah bilang ya, terakhir kita kemarin ya, bahwa mereka berbeda di Eropa gitu, dibanding main di Liga Inggris. Sama lah kayak Inter juga gitu kan. Nah, ini kan udah sering ketemu ya masalahnya. Iya, iya. Tim yang udah istilahnya tahu sama tahu lah. Spurs juga mungkin karena waktu itu apalagi 3 kali menang musim ini. Jadi kayaknya udah saling paham gitu ya. Menurut lu apa nggak mungkin 50-50 nggak sih yuk sebenarnya kemungkinannya? Iya, yang paling disebelin sama tim kan lawan tim senegara ya. Iya. Karena sama-sama tahu kekuatan. Sementara tadi gue bilang ketika lawan tim-tim Spanyol dan juga Prancis kan mereka mainnya ya tetap terbuka gitu Iya, kan. iya. Sementara ya kenapa Arsenal sulit main di Inggris dibandingkan di Eropa ya karena lebih defensif kan tim-tim Iya, yang lawan Arsenal di Premier League gitu. Jadi ya ada chance yang mengarah ke Spurs juga ada juga yang tadi based on 3 pertandingan yang semuanya bisa dimenangi sama Spurs, yaitu salah satu kalkulasi lah menurut gue yang bisa membuat ada faktor kejutan di sini gitu. Walaupun kalau gue melihatnya masih mengarah ke MU, tapi kan kita lihat musim ini laga-laga di mana ya tim-tim yang harusnya menang justru banyak terjungkal kan. Iya, iya. Newcastle pertama kali juara dalam berapa? 70 Berapa tahun deh. Iya. 70 tahun kalau Pokoknya nggak salah. Virzi lagi Iya. seneng banget. Bolonya bisa juara Coppa Italia setelah 55 tahun kalau nggak salah. Kemarin Crystal Palace Iya. bisa jadi juara. Jadi banyak juga faktor-faktor yang tim-tim kejutan ternyata bisa memenangi ini. Nah Spurs kayaknya berada di bracket sebagai tim kejutan nih Iya, untuk masuk ke turnamen ini. Jadi faktor kejutannya masih mungkin terjadi sih, walaupun kalau secara percentage sih lebih ke MU sih. Kalau menurut tuh Ange sendiri ya pelatih Spurs itu cocok nggak sih yuk di Spurs sejauh ini yuk? Karena menurut gua apa memang tim yang bermasalah yang seperti Conte pernah bilang kan? Atau memang gua nggak ngerti juga Spurs tuh kayak tiap tahun ya gitu-gitu aja gitu. Cuma ini sekarang mereka ke final kedua dalam kan sempat lawan Liverpool ya 2019 kalah juga waktu itu kan gitu. Kalau Ainge gue bilang kayak pelatih Championship yang baru naik ke Premier League. Bacanya Ainge ya. Ainge. Ange apa Ainge? Ainge Postecoglou sih mereka Banyak nyebutnya. salah lu semua lu. Bacanya Ainge, Ainge, Postecoglou. iya. Kalau ada E-nya Angie gitu. Mau kita sorot kamera. Kalau Ainge itu gue dulu kayak pelatih yang dari Championship naik ke atas, strateginya bagus, tapi naif banget dari sisi bermain. Kayak si Vincent Kompany ketika bawa Burnley kan, dia masih mainkan identitas ketika dia jadi juara di City. Championship. Di Championshipnya dia Waktu di Championship waktu ngelatih Burnley-nya, Burnley ya, kan oke. dia nyetak rekor 102 poin, ratusan gol dia catatkan. Itu kan luar biasa lah untuk Championship gitu. Tapi begitu naik ke atas, dia tetap main dengan identitas yang sama gitu loh. Sementara lu kan harus adjust. Di Premier League lu nggak bisa main seterbuka itu karena kan ya transisi bermain lah, defense seperti apa yang harus diterapkan. Kalau lu nggak adjust, kalau lu nggak bisa menyesuaikan dengan ritmenya Premier League, ya lo akan selesai gitu. Nah, Ainge tuh mirip-mirip kayak gitu. Oh. Dia tetap main high defense line, ya kan? Iya. Dia selalu main di garis tengah gitu. Mau lo kalah 0-2, lo mau unggul 5-2, lo tetap mainnya di garis tengah gitu. Ya lo ketika ketemu tim yang jago counter, ya lo ke counter banyak banget kan. Oh, makanya Spurs jadi salah satu tim yang paling sering kena counter Iya, memang di Premier betul. League. Itu Oke. kan salah satu, gue sebenarnya suka banget dengan gaya bermain dia di musim pertamanya. Ini he offer something new lah dari sisi bermain. Ini tim berani banget ya. Dengan materi pemain kan sebetulnya bukan bintang-bintang banget ya. Iya. Tapi enak banget untuk ditonton. Papesar sama Bisuma di tengah. Lalu Pedro Porro, Udogi. Iya, Ya kan pemain-pemain itu kan buat bantu si Van de Ven sama si Romero. Sementara depannya sekarang ada Brennan Johnson, tapi sebelumnya Kulusevski, Son, itu kan mainnya enak banget ya dari sisi bermain, nge-build up-nya enak, transisinya enak, sama mereka berani banget untuk megang bola gitu. Sementara gua ngelihat di musim kedua, lo tetap bermain kayak gitu dengan di musim pertama lo Iya, udah ketahuan. nggak banyak perubahan ya Iya, kalau kita nggak ada lihat di musim ini. perubahan, nggak ada adjustment. Jadi itu yang menurut gua kenapa ini pelatih bagus tapi terlalu naif untuk bermain di Premier League gitu. Iya. Identitinya jelas, apa yang mau dia bawa untuk tim, tapi lu nggak adjust dengan apa threat-threat yang ada di Premier League gitu. Iya. Sementara itu banyak sekali kan dan tim-tim selalu berubah. Makanya tim-tim kayak Forest itu kan
ada ininya tuh, ada adjustment-nya kan. Banyak adjustment-nya justru Iya, menurut gua. dari lo nyerangnya nanti seperti apa, tapi lo defense-nya Iya, harus lihat tetap lawan rapat. juga kan Iya, siapa. nah sementara Ainge tuh ya gitu aja terus strateginya. Menurut gue itu yang Miskin taktik dong. dia bisa dibilang kayak gitu. Karena nggak Ntar ada dikira gue nyontek ini lagi karena kalimat. nggak ada plan B-nya. Iya, Menurut gue dia masalahnya nggak ada plan B itu Oke. sih. Oke gini, bisa sampai perpanjangan waktu nggak kira-kira menurut lo? Bisa ya. Lo siaran nih. Jadi Bukan jadi gua. pulang pagi ya. Nggak ya? Gue males gue sekarang pulang-pulang liat matahari gitu. Iya. Kayaknya enggak sih, kayak 90 menit sih. MU. MU sih gue. Kalau gue males sih Gue dua. realistically MU ya, tapi gue pengennya Spurs sih yang juara sih. Kok kenapa? biar seru aja. Biar jadi apa? Enggak, lemarinya ada piala gitu. Iya. Ini kan kosong banget kan lemarinya. Lemari ada piala, bahan bulian kan selalu rame kan. Kalau kita ngebahas MU tuh kan Iya, pasti iya. tinggi kan engagement gitu. Cuma gini, objektif. Lu lebih ke MU. Lebih ke MU. Kan kalau objektif tuh lu kepingin sama ininya kan beda gitu. Ya faktor-faktor yang tadi lo sempat sebut, Madison cedera, Kulusevski. Bergval cedera, Kulusevski cedera. Sementara ini kan sosok-sosok yang penting buat Spurs gitu loh. Walaupun defense-nya, back four-nya udah bisa balik lagi, kan mereka lama banget kan back four-nya nggak balik-balik, tapi udah ada back four-nya. Sar sama si Bentancur juga udah bisa main di tengah dengan baik. Oh, iya. Depannya juga tadi gue sebut Brennan Johnson juga lagi bagus. Tapi Madison ini kan ngasih asisnya luar biasa, positioningnya di depan bagus. Bergval jadi sosok sentral di lini tengah mereka musim ini gitu, nggak ada dia juga. Tambah Kulusevski, walaupun sejak Januari sebetulnya mainnya nggak sebagus ketika dia awal musim sampai Januari ya, agak sedikit turun. Tapi tetap aja faktor yang bisa menyulitkan MU harusnya kalau dia bermain gitu. Nah tanpa 3 orang ini agak berat sih. Apalagi Son kan masih 50-50 kan, bisa main apa enggak gitu Iya, kan. benar. Kemarin juga gue baca masih sampai late fitness-nya Iya, nanti sampai dari kelengkapan squad, gue lebih mengarah ke MU sih. Karena kelengkapan squadnya. objektifnya ke MU, cuma lu pinginnya ke Spurs. Iya, Ya, sekali-sekali lah mereka ngerasain trofi. ya, nanti kita undang lagi ya kalau MU gagal. Karena seru kalau bahas MU sih. Fansnya itu ampun deh gue kadang-kadang. Ajak Ibnu. Iya bener. Dia udah oke, cuma gue lagi nyari hari aja. Oh iya, Yuk kalau MU sampai nggak juara kan sebenarnya parah banget yuk. parah banget. Bisa musim depan lebih dipotong lagi tuh budget-budgetnya kan. Iya, Makin pelit lagi gitu maksud gue yang Eneosnya gitu. iya berantakan sih. Cuman kan, gue sih sebenarnya suka sama Amorim ya. Ini pelatih yang balik lagi gue bilang identitasnya jelas. Tapi nggak semua pemain bisa ngikutin apa yang dia mau gitu. Iya. Jadi kan Dan akan banyak, gua rasa akan banyak yang dilepas ya musim depan. harus. Bahkan Garnacho salah satu yang disebut mau dilepas. Kobe Mainoo salah satu yang bisa bilang mau dilepas. Karena mereka punya value kan. Oke. Sementara Masih mahal lah dijual. Masih mahal. Sementara kalau Rashford kan kayaknya orang beli mahal mikir-mikir kali ya. Iya. Gajinya gede. Iya. Anthony pun seperti itu, Sancho pun seperti itu. Jadi yang masih muda dan gajinya belum terlalu besar kan Garnacho sama Mainoo, tapi value-nya udah tinggi kan. Iya. Nah, kayaknya itu salah satu paket yang bisa nyelamatin MU juga sih sebetulnya. Kan mereka ngincer Matias Cunha, si Gyökeres, sama si Fernandes juga tuh yang di Sporting juga. Jadi ya Oke. beberapa pemain kalau mereka bisa masuk, gue rasa lebih smooth sih MU untuk di musim depan bersama Amorim. Oke, kita lihat aja guys siapa yang juara ya. Kalau lu tanya gua bingung. Nggak apa-apa lah MU aja lah. MU. Tuh kan lu tetap mendingan MU kan dibanding Spurs kan balik lagi gue bilang. Walaupun sebenarnya fans Arsenal itu juga kadang nggak nyambung menurut gua. Jadi dia tuh benci Spurs ya, padahal jauh sama Arsenal gitu. Nggak head to head. Jadi suka itu emosi masa lalu kan sebenarnya kan. Kan dia North Nggak London head to head gitu. kan sekarang 8 Kapan? pas dia masuk final Liga Champions tuh. Itu kan berapa tahun di atas Arsenal terus tuh. Di bawah Pochettino. Iya, emang nggak maksudnya di posisi kalau history sedang dalam tidak sama- berebut juara gitu loh maksud gue. Lebih ke situ sih. Iya. Thank you ya yuk. Sama-sama Win. Oke guys, demikian tadi ya obrolan gue sama Haryo soal final Europa League. Nanti kita tunggu saja siapa yang juara ya. Dan jangan lupa subscribe, terus tulis aja siapa yang mau gua undang. Yang paling kalian inginkan siapa yang mau gua undang untuk ngobrolin sepak bola di head to head. Oke, bye-bye.